Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, inilah akhir sebuah kehidupan manusia ya. Dan kemudian dia akan dikembalikan ke asalnya. Masing-masing akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban selama hidup di muka bumi ini. Ketika kita ziarah, jadi Rasulullah menyuruh kita untuk berziarah ke makam untuk mengambil pelajaran. Dahulu kala beliau melarang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fal'an fazuru. Ya. Kalau dulu dilarang karena orang itu ke ziarah ke kuburan itu karena ngalap berkah yang salah ya. Syirik. Tapi karena di dalam kuburan itu banyak diambil kebaikan, mengingat kematian, maka Allah lewat Rasulnya menyuruh untuk fal'an fazuru. Sekarang ini kunjungilah. Karena sungguhnya dengan mengunjungi kuburan ini kita akan ingat tentang kematian. Ya. Orang itu kalau ingat kematian itu hidupnya nggak akan sombong. Makanya orang-orang yang sombong itu orang-orang yang melupakan kematian. Ya, jadi orang-orang yang melupakan kematian itu orang-orang sombong. Cobalah lihat ini. Kuburan. Wahai jenderal, wahai kopral, wahai pejabat, wahai tukang kuli, supir taksi, sesungguhnya kalian semua, kita semua akan dikembalikan oleh Allah menuju tempat terakhir. Dan inilah yang harus kita pikirkan saudara sekalian. Hidup ini adalah sementara. Kalau kita ingat ini, buat apa kita cari harta yang banyak dengan cara yang batil? Lebih baik harta yang banyak dengan cara yang halal. Masya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudaraku seiman, baik laki dan perempuan yang sudah mendahului kita. Ya Allah, ampunilah saudaraku semua yang ada di kuburan ini ya Allah. Mereka menunggu kiriman doa. Mereka menunggu amal jariah dari anak-anaknya dan doa dari umat Islam pada umumnya. Ya Allah, ini adalah sebuah cerita akhir kehidupan, final destination. Harusnya anggota dewan, pejabat, menteri itu harus sering ke kuburan, merenung. Ulama dulu mengatakan ketika Anda masuk kuburan mengucapkan salam, karena salam itu berkah, keberkahan ahli kubur. Maka ketika kita duduk di sini, kita dinasihati oleh seluruh anggota kuburan ini. Coba kita lihat, mereka menasihati kita. Tengoklah, inilah akhir kehidupan saudara sekalian. Dan kita cepat atau lambat akan menyusulnya. Masya Allah, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Semua milik Allah. Dunia milik Allah, jabatan milik Allah, harta benda milik Allah, anak istri milik Allah, semua diri kita milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Orang yang paling pandai adalah orang yang berpikir setelah kematian ya. Jadi jangan berpikir dunia saja, berpikirlah setelah kematian. Karena dengan berpikir kematian itu kita ingat, kita bisa membantu saudara kita. Gimana caranya membantu saudara kita yang sudah meninggal dunia? Ya kirim doa. Jadi astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami seiman, baik laki dan perempuan yang hidup maupun sudah meninggal dunia. Kita terus setiap hari ucapkan itu setelah sholat, setelah bepergian, dan setiap waktu ya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
Saudaraku sekalian, seandainya kita memiliki kerajaan ya yang luas, mungkin lebih kaya dari Raja Arab, 10 kali lipat dari Raja Sultan Hasan Bolkiah Brunei. Semua bisa kita beli, pesawat handphone, pesawat super mewah, supersonik, jet angkatan darat, jet pesawat tempur. Perempuan kita bisa beli, kenikmatan bisa kita beli, pengikut bisa kita beli. Tapi apakah maut bisa kita suap? Allah sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi temannya kehidupan itu kematian. Masya Allah. Kita tadi ziarah ke almarhumah anak saya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali ya. Allah kasih kenikmatan berupa apa? Berupa anak yang meninggal. Jadi anak saya ini usianya 3 hari ya meninggal dunia. Kalau seandainya hidup sekarang ini usianya sekitar 6 tahun 7 tahun lah. Ya Masya Allah ya. Jadi 7 tahun ini anak yang, tapi saya bersyukur pada Allah. Kenapa? Dulu itu ulama itu ketika diuji anaknya meninggal dunia itu dia sedih, tapi setelah itu bersyukur ya. Sedih itu fitrah manusia, bersyukur itu syariatnya ya. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang Allah ambil salah satu orang yang dia cintai, maka Allah ganti dengan surga. Masya Allah. Dan dalam keterangan lain dikatakan, ketika anak-anak kita diambil oleh Allah padahal kita cinta pada dia, maka besok yaumul qiyamah itu di hari padang mahsyar itu anak-anak kita itu oleh Allah dibangkitkan dalam kondisi beriman karena orang tuanya beriman. Dan kemudian dia ngasih air menolong orang tuanya, insya Allah. Allahumma amin ya Allah, semua karenamu ya Allah, kami ikhlas karenamu ya Allah. Insya Allah ini di kuburan Jakarta Timur ini, insya Allah Cipayung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, istirja ini kita sampaikan berulang setiap kena kita musibah, baik yang kecil maupun besar, kita selalu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, Masya Allah. Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini banyak ya. Ini saudara kita semua kita doakan ya. Ini ada yang usianya lama, usianya baru. Insya Allah. Sering-seringlah kesini untuk mengingat tentang kematian. Insya Allah. Ini ada suami istri nih, biasanya 2 ya, suami istri ya Allah, orang tua-tua ini. Ada juga yang bukan suami istri tapi hampir sama ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini pelajaran yang berharga saudara sekalian. Kalau kita di sini, saya tadi merenung habis berdoa mengirim doa kepada seluruhnya, khususnya ke anak saya dan seluruhnya saudaraku yang sudah mendahului kita. Saya di sini itu sepertinya saya duduk dinasihati oleh semuanya supaya saya lebih bersyukur pada Allah, supaya lebih nerima dalam hidup ini. Karena pada akhirnya ya begini-begini ya. Andai kata presiden, raja, pejabat, menteri, anggota dewan sering kesini, niscaya mereka tidak akan serakah, mereka tidak akan korupsi, mereka tidak akan tertipu oleh duniawiyah. Cobalah, Anda kan pasti cepat atau lambat akan mati kan, dan yang pasti Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Masya Allah. Makanya orang yang meninggal dunia itu kita doakan terus menerus, siapapun dia, apakah ahli maksiat, karena dia butuh pertolongan. Kalau kita menolong saudara kita di dunia, lebih-lebih ketika di akhirat harus kita tolong dengan doa-doa. Jadi sering kita mendoakan, kita sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad
karena beliau ini mencintai kita, jadi kita cinta baliknya adalah sholawat ke beliau, mendoakan para sahabat, para tabiin, ulama, wasolihin, umat Islam. Inilah Islam ya. Islam itu agama yang sempurna, yang luar biasa. Orang meninggal aja didoakan terus-menerus. Jadi bukan pada saat di sini saja saya mendoakan, itu pada saat saya pulang, saya makan, saya zikir, saya sholat, kita doakan. Subhanallah, subhanallah. Jadi luar biasa ini. Baik saudaraku, sabarlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kita punya Allah, Allah yang Maha Ar-Rahman Rahim, Ghafur. Kita mendoakan seluruh umat Islam di seluruh muka bumi ini, baik yang kita kenal maupun tidak. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, semuanya ya Allah, baik yang di kuburan Cipayung sini, Jakarta Timur, maupun seluruh dunia, saudaraku seiman yang saya kenal maupun tidak. Mereka adalah saudara-saudaraku semua ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna min ummati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa la taj'alna min ahlid dunya wa ahlis syarr. Amin amin ya rabbal alamin.